Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Menggambar api dari dasar kuali. Bab 6746 sampai bab 6750. Antonio adalah kaisar bawah tanah di seluruh New York. Jadi ketika dia memanggil para pemimpin geng, tanpa kecuali, mereka semua merespons dengan gembira dan segera. Apalagi kata-kata yang disusun Marvin untuk Antonio juga cukup membingungkan. Berdasarkan permintaan Yechen, dia memberitahu pemimpin geng tersebut bahwa dia memiliki urusan besar yang sangat penting untuk didiskusikan dengan mereka, dan meminta mereka untuk membawa salah satu orang kepercayaan mereka ke toko angsa panggang di Chinatown untuk pertemuan rahasia. Selain itu, Yechen juga memintanya untuk memberitahu para atasannya bahwa bisnis yang akan dibicarakan kali ini sangat penting, sehingga ia memilih tempat seperti Chinatown untuk menyembunyikan pandangannya. Oleh karena itu, Antonio juga secara khusus menyuruh mereka untuk tidak memberitahu siapapun kecuali orang kepercayaannya tentang hal ini. Jika tidak, dia akan dikeluarkan secara permanen dari keluarga Zano. Para pemimpin geng ini semua mengikuti Antonio untuk mencari nafkah. Alasan mengapa mereka dapat memiliki wilayah mereka sendiri di New York bukan hanya persaingan ketat mereka sendiri, tetapi juga mengandalkan dukungan Antonio. Jika mereka tidak mendapat dukungan Antonio, maka wilayah mereka pasti akan diperebutkan oleh geng lain di bawah komando Antonio. Oleh karena itu, geng-geng ini sangat setia kepada Antonio dan takut jika mereka tidak memuaskan Antonio sedikitpun, mereka akan diusir olehnya. Terus terang, geng-geng di New York yang setia kepada keluarga Zano ini seperti anjing jahat yang tak terhitung jumlahnya yang dibesarkan oleh keluarga Zano, dan setiap anjing jahat memiliki mangkuk makanannya sendiri. Ukuran mangkuk makanan mungkin berbeda, kuantitas dan kualitas makanan di dalamnya mungkin juga berbeda. Tetapi karena setiap orang adalah pemilik yang sama, tidak ada anjing yang berani mengingini makanan di mangkuk anjing lain. Namun begitu seekor anjing di sini ditinggalkan oleh pemiliknya, anjing-anjing lain akan mengambil semua makanan di mangkuk makanan anjing itu secepat mungkin, lalu mencabik-cabik anjing itu dan memakannya. Menariknya, jika anjing tersebut sedikit, mereka mungkin tidak dapat mengendalikannya. Tetapi semakin banyak anjing tersebut dipelihara, semakin tinggi loyalitas masing-masing anjing. Segera, bos malaikat pembakaran Daniel, yang pertama kali diberitahu, pergi ke Chinatown bersama orang kepercayaannya, Mike. Dalam perjalanan ke sini, mereka berdua berspekulasi tentang tujuan khusus Antonio membiarkan mereka datang kali ini. Bagaimanapun, Antonio hanya mengatakan melalui telepon bahwa dia memiliki urusan penting untuk dibicarakan dengan mereka, tetapi tidak mengungkapkan informasi spesifik apapun. Baik Daniel maupun Mike merasa Antonio tiba-tiba memanggil mereka di Chinatown. Mungkin karena mereka telah membuat kemajuan yang baik di Chinatown baru-baru ini, sehingga mereka mendapat perhatian khusus dari Antonio. Bagaimanapun, geng Tiongkok kalah total kali ini,
Malaikat pembakaran menaklukkan kota dan wilayah di pecinan dan seluruh wilayah pecinan, dan kemajuannya bahkan melebihi ekspektasi mereka sendiri. Di mata mereka sendiri, ini adalah kemenangan besar bagi mereka. Setelah kemenangan, wajar jika komandan memberi penghargaan kepada komandan berdasarkan kemampuannya. Oleh karena itu, kedua orang itu sangat bersemangat sepanjang perjalanan, terus-menerus memikirkan masa depan cerah malaikat pembakaran di dalam hati mereka. Ketika mereka memarkir mobil di depan toko angsa panggang, mereka pertama kali melihat sepeda motor beberapa anak buahnya. Mike sedikit terkejut dan berkata, "Bos, mobil-mobil ini sepertinya milik Will dan teman-temannya." Daniel tidak terkejut sama sekali. Dia berkata, "Dalam beberapa hari terakhir, Will berada di Chinatown untuk melenyapkan anggota geng China dan vendor China yang tidak patuh. Mungkin mereka melakukan pekerjaan lebih baik." Jadi bosnya terkesan. Mike dengan cepat berbisik. Dia mengingatkan, "Bos, meskipun adik Will adalah simpananmu, aku tetap ingin mengingatkanmu. Hati-hati dengan Will. Orang ini sangat ambisius dan tidak akan pernah mau menjadi bos kecil di bawahmu. Mungkin ambisinya lebih besar dari pencapaianmu saat ini. Kali ini dia diapresiasi oleh bos, dan saya khawatir dia akan lebih sejahtera di masa depan. Kamu harus hati-hati." Ucapan Mike langsung membuat ekspresi Daniel menjadi tegas. Daniel bukanlah orang yang pintar. Keuntungan terbesarnya adalah dia berani membunuh dan melawan. Dia memang mengumpulkan banyak gangster yang setia padanya di jalanan. Berasal dari latar belakang akar rumput, dia tidak tahu banyak tentang taktik. Dia hanya merasa jika saudara-saudara mengikuti saya dan bekerja keras, saya tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Jika saya, Daniel, memiliki semangkuk nasi, saudara-saudara saya akan melakukannya seteguk sup. Tapi Mike jauh lebih pintar dari dia. Ketika Mike lulus SMA, dia adalah satu-satunya siswa terbaik di lingkungan kulit hitamnya yang diterima di universitas negeri yang serius pada tahun yang sama. Di lingkungan tersebut, angka kejahatan dan perceraian hampir mencapai angka yang sangat tinggi. Banyak anak muda belajar menembakkan senjata dan menggunakan narkoba sebelum rambut mereka tumbuh. Jika tidak ada baku tembak di lingkungan ini setiap hari, semua orang yang tinggal di sini akan mengalami insomnia. Untuk tidak terbiasa dengan hal itu, dalam lingkungan seperti itu, Mike dapat diterima di universitas, yang menunjukkan bahwa pikirannya berada di luar jangkauan orang awam. Namun, setelah Mike kuliah, dia merasakan kesenjangan yang sangat besar di perguruan tinggi karena kemiskinan keluarganya. Dia melihat orang kaya yang boros mengejar uang dan pengejaran fanatik terhadap orang kaya oleh teman sekelas perempuan, tapi dia, karena kurangnya uang dan warna kulit, dia diasingkan dan dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Sejak saat itu Mike tersesat. Ia mulai mencuri barang-barang milik mahasiswa lain di kampus, antara lain handphone, komputer, dan sepeda. Selama bisa diubah menjadi uang, ia tidak akan melepaskannya. Jadi pada tahun kedua kuliah, dia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Putus asa, dia hanya bergabung dengan geng yang dia temui ketika dia menghapus hutangnya, yang merupakan pendahulu dari Burning Angel. Mengandalkan pikirannya sendiri, Mike secara bertahap menjadi orang kedua di malaikat pembakaran,
memenangkan rasa hormat Daniel. Bersambung.